Halo sahabat channel Bisnis Retail Community, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik channel ini. Nah, buat kita yang pemilik toko, kelontong, usaha apapun itu, hal yang paling kita impikan adalah usaha kita itu bisa berkembang. Usaha kita itu memiliki feedback yang baik, artinya usaha yang kita jalankan memberikan keuntungan buat kita sebagai pemiliknya. Kalau sudah seperti itu, pasti kita semangat untuk menjalankan usahanya. Pasti otak kita lebih kreatif, lebih inovatif. Kira-kira apa lagi nih yang aku harus benahi supaya tokoku akan lebih berkembang lagi. Namun sebaliknya teman-teman, kalau toko kita itu nggak jalan, ya penjualannya seret, otak kita itu pasti kacau dan kita akan kurang kreatif. Nah, seperti itulah kerja otak. Nah teman-teman, salah satu hal yang membuat toko kita itu kelihatan rapi, pembeli kita juga tertarik untuk datang ke toko kita adalah salah satu hal ya, penataan barang. Ya, bagaimana kita cara mendisplay produk-produk kita, meletakkan barang-barang kita, itu semuanya punya teknik teman-teman. Nah, terkhusus nih buat kita yang sudah menggunakan rak minimarket atau toko kita itu konsepnya semi-semi minimarket, seperti toko saya. Nah, sebenarnya toko saya ini sangat kecil teman-teman. Ya, tetapi orang bilang, kadang-kadang orang silap, oh ini Indomaret ya, oh ternyata bukan gitu. Tapi mereka udah duluan ke dalam, ya. Nah, ini perlu perhatian buat kita juga karena banyak keuntungan yang kita peroleh. Nah, display barang ini seperti ini, kita tempatkan mie instan dengan mie instan, pop mie, super bubur ya. Jadi makanan instan kita tempatkan satu lorong. Nah, seperti ini. Sebenarnya toko saya ini juga tidak terlalu rapi ya, karena keterbatasan pekerja juga, dan ini memang harus peran kita sekali sebagai pemilik. Jangan lepaskan semua ke pegawai, karena mereka juga pasti cari aman dan nyaman. Ya, memang kita harus handle, kita harus ikut di dalamnya. Nah, teman-teman, kalau aku berpergian ke pusat perbelanjaan yang ada di kotaku ya, kadang-kadang kan kita pengen pergi keluar. Nah, ya aku perhatikan di sana ada displaynya. Ya, bagaimana display produk-produk itu sangat menarik sekali. Nah, seperti ini. Jadi ada keinginan kita untuk membeli. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Mbak, di sini ada Dan mereka di sana sih kelebihannya, kalau teman-teman sudah punya usaha yang besar, market yang besar, ada MD yang mengurus ya. Jadi ini mbak-mbak ini yang duduk seperti ini, mereka ini MD, merchandiser. Jadi masing-masing produk ya, masing-masing distributor, mereka tempatkan merchandiser, staf MD di supermarket. Jadi mereka yang akan display produknya. Kalau kurang mereka akan tambahkan ke rak, nyusun rak. Kadang-kadang kan pembeli nih ngambilnya acak-acakan nih, jadi tampilannya juga tidak rapi. Mereka akan rapikan terus. Nah, berbeda dengan kita teman-teman, kita yang handle sendiri. Jadi kalau pembeli kita sudah ngacak-ngacak nih produk kita, ngacak-ngacak nih barang-barang kita di rak, ya kita harus tetap sabar, tetap senyum, dan begitu mereka pergi ya kita beresin sendiri. Jangan sampai muka kita masam, jangan sampai kita kelihatan gak suka dengan pembeli yang suka seperti itu. Nah, ini kesempatan buat kita teman-teman. Mereka pilih-pilih produk-produk di toko kita, mereka lihat-lihat kemasannya. Walaupun mereka tidak jadi beli, tapi percayalah, mereka akan kembali kalau yang kita tawarkan itu, yang kita jual itu menarik, bersih, barangnya baru, dan harganya tidak terlalu mahal. Nah teman-teman, di tempat ini aku sangat tertarik sekali dengan display alat tulisnya. Nah teman-teman, ini alat tulis, pulpen, pensil, ada stipo-stipo ya, pulpen warna, penggaris, dan banyak sekali. Aku sangat tertarik di sini ya. Terlebih aku berjualannya di daerah kampus ya. Ini potensial sekali memang untuk dikembangkan. Dan marginnya itu biasanya di atas 30% teman-teman. Ya, rata-ratanya hampir, bahkan yang barang-barang pensi, misalnya barang-barang dari Cina, itu biasanya bisa sampai 100% loh. Nah teman-teman, di sini kembali ya, kita kembalikan ke lokasi kita berjualan. Kalau lokasi kita berjualan misalnya
dekat dengan kos-kosan anak-anak mahasiswa, kita bisa kembangkan kebutuhan mereka seperti apa. Kalau kita itu berjualannya di daerah perlintasan, ya pinggir jalan perlintasan, nah apa sih yang dibutuhkan di sana? Pasti yang butuh di sana adalah makanan instan, ya kopi instan, ya jadi perlu kita sediakan adalah dispenser, ya untuk menyeduh pop mie, untuk menyeduh kopi instan. Nah ini kembali ke lokasi kita berjualan teman-teman, karena lokasi kita berjualan ini akan menentukan siapa target pasar kita. Terima kasih teman-teman sudah saksikan video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan menambah informasi buat kita semuanya. Dan jangan lupa saksikan video-video saya berikutnya di channel Bisnis Retail Community. Terima kasih.